Kata Imam Ghazali, kalau nu jeling tenan. Kenapa Imam Ghazali disebut Hujatul Islam? Sama nak kepen syukur itu gampang. Duit randuwe, utang wakeh, jatuh tempo, bojo wani, anak kecewa di bapak kowe, terus mentek ngamek kowe. Niku jari Imam Ghazali kena sekarang ana nikmat moro kuburan. Moro kuburan terus kamu berkeyakinan bahwa semua yang sudah mati itu sangat-sangat berkeinginan hidup meskipun hanya 1 jam. Wong sak donya mulai Nabi Adam nganti saiki kabeh berharap dihidupkan lagi meskipun 1 jam karena ingin membenahi kalimat tauhid la ilaha illallah. Lah kowe iku jek urip. Lah kowe iku jek urip. Berarti wong sak miliar-miliar sing wis mati iku iri mek kowe mergo kok jek urip. Nah, berarti terus kowe syukur ya Allah apapun masalahnya di dunia saya ini hilang semua mergo kula jek urip. Kula baleni malih. Dengan demikian kowe muni alhamdulillah aku fasih. Piye wae kowe iku duwe nikmat rupa-rupane urip yang sangat diingini oleh Firaun sekalipun, oleh Namrud, oleh Qarun, orang-orang miliarder dulu, itu sangat berkeinginan sing jenenge urip. Lah kowe nyatane sakniki napa? Iki urip. Berarti ini luar biasa. Paham napa? Luar biasa. Ini tak warai ilmu tauhid itu. Terus nanti setiap saya ngaji setelah selesai sampean baca dijiwai. Sebab itu ketika orang kafir dimasukkan neraka itu sebenarnya Allah itu hanya bilang gini, wakilat usyrakaakum fada'auhum falam yastajibu lahum wa ra'awul adab. Tidak apa-apa, kamu sekarang masuk neraka, kamu tidak menuhankan saya. Kamu minta tolong sama Tuhan kamu. Nah, ketika demikian kita pernah menuhankan yang paling ekstrim tentu menuhankan batu, menuhankan dewa-dewi, atau mungkin Tuhan di bawah itu ya kita menuhankan uang, menuhankan sebab, menuhankan jabatan macam-macam sehingga mengalahkan Tuhan sejati Allah. Terus mereka minta Tuhan-Tuhan itu supaya menolong. Walhasil akhir cerita itu wadolla anhum ma kanu yaftarun wadolla ankum ma kuntum tasubun wadolla anhum ma kanu yaftarun itu di Quran diulang-ulang dengan beberapa redaksi. Akhirnya hilang apa yang kalian kira ada. Oke, akhirnya hilang apa yang kira kalian ada. Misalnya kita mengatakan bahwa hidup itu harus makan, harus minum. Ternyata nanti di akhirat tanpa makan, tanpa mikun orang hidup. Makanya itu hebatnya ulama, hebatnya ahli sunnah, hebatnya nabi. Nabi itu orang mukmin itu dilatih. Kalau lesu ya makan, kalau ngantuk ya tidur. Tapi kita diajari ada makhluk hidup yaitu malaikat yang tidak makan, tidak tidur. Paling tidak meskipun kita itu kalau tidak makan lemes, kita tetap tidak mengatakan tanpa makan makhluk pasti mati. Karena kita berkeyakinan diberi akidah. Ada makhluk yang namanya malaikat, nggak makan, nggak minum tapi hidup. Sehingga meskipun kita mengalami kalau nggak makan itu mati, tapi tetap menyisakan satu keyakinan bahwa makan itu tidak syarat hidup. Buktinya malaikat nggak makan, hidup. Paling tidak dengan keyakinan itu kita tidak mendewa-dewakan harus makan. Itu cara-cara Nabi mengajarkan kita. Faham gitu. Terus ini saya ulang-ulang. Makanya disebut wadolla anhum. Apa yang mereka kira ada itu dari awal tidak ada. Ya, apa yang mereka dikira ada nanti di akhirat tidak ada. Lah sing ada itu tetap nopo alhamdulillah. Makanya ketika nanti orang masuk surga da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini penting kula aturaken. Terus sakjane salah niku ora dikepenak. Itu sebabnya kenapa orang yang kafir mulai cilik sampai tua ketika meh mati kok nglafadzna la ilaha illallah, satu kalimat ini akan menghapuskan kekafiran di masa lalu. Kenapa kok bisa hapus? Karena kekafiran yang masa lalu itu omong kosong semua. Ini omong kosong semua. Barang itu kalau hakikatnya kosong, hilang karena ada bukti memang tidak benar. Itu kan gampang untuk menghilang. Itu podo karo wong mending ini. 3 miliar ambek 3 miliar. Iku podo karo 5 rupiah. Jadi ku gremeng meneh. 1 triliun ambek 1 triliun podo karo 500 rupiah. Omongan gremeng itu kan ya wong edan ngoten mawon kan. Berarti sak urip-uripe muni Isa pangeran ya edan. Muni liyane pangeran itu kan omongan ra penting semua. Meskipun yang disebut tuh miliar triliun tapi kan cara guru biji busa kan gampang dobong ae wong ndak.
Tapi malaikat bagian katabah, bagian nulis, itu rawani ngobong la ilaha illallah, ben kualat tapi yang pengirannya. Makanya saya pastikan sekali sampean nglafadz la ilaha illallah itu benar, malaikat sing sentimen mbek sampean pun tidak bisa bakar itu. Kualat den. Paham juga maksudnya? Paham ya? Jadi jelas guys ini kenapa kalimat itu begitu dikjaya. Paham ya? Begitu dikjaya. Lah soal kita ngalami di zaman akhir. Orang lafadzkan kalimat itu dianggap bid'ah terus tukaran. Ya kita semua ngalim bingung kalimat itu salah apa dianggap napa bid'ah. Wong kalimat disifati thayyibah sing lafadzno dihukumi nglakoni bid'ah. Lah sing diarani bid'ah ya ora trimo pisan, malah gawe hadis palsu. Fadilail wiridani malah palsu hadis. Sajane cara padha warase ngoten ora perlu debat bulet ngoten. Padha warase lannya kono nganggo kapasitas ulama, kita pakai kapasitas apa? Ulama, terus kita diskusi baik-baik. Di kula baleni malih nggih, kenapa kalimat thayyibah disebut kalimat baqiyah? Dalam istilah Quran wal baqiyatus sholihat. Baqiyah itu sesuatu sing abadi. As-sholihat itu sing layak, sing apik, sing selalu duwe eksistensi. Soleh maknane layak. Layak iku mergo wujud. Ya kula baleni malih tak wari filsafat ilmu hakikat. Sing darani layak iku sitok mergo wujud. Nak barang ora wujud itu jenenge dilafadzno tapi mboten layak. Jadi barang ana sing dilafadzno tapi ora layak, ana sing ora usah dilafadzno tapi wis layak disebut sholihat. Soleh maknane apa? Layak atau punya eksistensi. Misalnya begini ya, kalau tawarai ya, ben sama nang lafadzno la ilaha illallah itu benar. Ketika manusia itu menganggap, yasumu maknanya menganggap itu sesuatu tidak ada tapi dianggap nopo ada. Itu jenenge menganggap. Ketika manusia itu menganggap bahwa tidur itu penting, kalau orang tidak tidur itu maka dia akan lemah. Kalau orang tidak makan itu dia akan mati. Sebetulnya semua ilmunya manusia itu menganggap, karena diulang-ulang oleh satu kejadian. Kalau nak gak mangan itu lesu, nak gak turu itu lemes. Terus dia menganggap kalau gak tidur itu orang mati, kalau gak makan itu orang mati. Itu ilmu yang dikatakan oleh para ahli hakikat hanya menganggap itu sah. Karena anggapan manusia salah itu sah, keliru ya sah, benar ya sah, tapi ya hanya anggapan. Tapi dalam ilmunya Allah Ta'ala sing abadi, kehidupan itu tidak bersyarat makhluk itu harus makan, dan Allah bisa membuktikan itu lewat Allah menciptakan apa? Malaikat. Nah sehingga semua ilmu selain ilmu hakikat itu dalam bahasa ilmu hakikat disebut kita menganggap, kita merasa tahu. Bukan saya tahu, tapi saya merasa tahu. Nah, liane kalimat la ilaha illallah itu semuanya begitu. Kita merasa tahu bahwa kira-kira begini, kita melihatnya begini. Tapi sing hakikat, sing gak bisa dibatalkan bahkan oleh malaikat sekalipun, niku namun kalimat la ilaha illallah. Nanti disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah taala minal amin. Karena yang dikatakan hidup itu roh. Roh itu tidak butuh makan. Ketika jasad itu mati, hancur, itu rohnya kan masih hidup. Dia pindah di alam ulya sana. Roh itu hayat, hayat itu dari kata roh. Roh itu maknanya hidup, hayat maknanya hidup. Roh dan hayat ini satu sistem yang kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Ini tidak butuh makan. Sing butuh makan, butuh utang, butuh bodoh itu jasad. Paham ya? Roh ora tau utang, ora tau gadekne BPKB, paham ya? Enggak melo-melo dia. Makanya ketika jasad kakean pola itu roh nyesal. Kok ngatasnamakan saya demi hidup sampai diruangi utang-utang wong, diruangi uripe bulet. Toh saya bisa hidup tanpa hutang. Lah iku manusia iku aneh. Makanya disebut alam rohaniin itu sudah. Nah, ketika kita mati itu kan yang mati itu jasad. Jasad itu mati, rohnya sowan Allah. Tapi kita secara bodoh mengatakan kita mati. Loh, yang mati itu siapa? Hanya jasad kita, roh kita tidak mati. Yang sowan Allah itu roh kita. Tapi kita bilang kita mati.
Ya berarti kita bilang kita mati, ya kita mati. Menurut bahasa manusia kalau kita sudah tidak ambekan, tidak makan, tidak minum, disebut kita nopo mati. Tapi alhamdulillah kita ini mukmin, meskipun bahasakan kita mati terus bahasano mugi-mugi disepunten pangeran niki ruhe nembe sowan, mugi-mugi diwelas. Intine dekne ramuni mati. Paham nggih? Mulane malaikat ngrungokno pidatone kiai sing lepas jenazah yo bingung. Perkarane dilepas niki pun mati, mboten saged napa-napa, ra iso njuk sepuro jenengan, ra iso salat, monggo kita salati. Iki sedongakno sakniki ruhe sowan pangeran mugi-mugi selamat. Jare mati, jare sowan. Sowan kan artinya mlaku-mlaku sowan kan. Nah, tapi misalnya mbok bahasano nganggo ilmu sing ekstrim kados kula, nganggo ilmu kelas berat kan malah diguyungake bahwa jasad ini mati, ini tidak penting karena jasad rohnya masih hidup. Maka kita tidak perlu nyolati mayit karena tidak pernah ada mayit karena rohnya masih hidup. Wah, kan dianggap edan bareng kan. Makanya sebaiknya orang ilmu hakikat itu tidak perlu jadi kiai, semuanya kayak kula jadi ulama tapi rasa jadi nopo. Ya, jadi kiai sampean ae sing ora paham detail-detailnya alam roh sampai alam nopo? Alam nopo? Jasad. Nah, itu keliru itu penting karena kalau tidak keliru itu ya itu tadi. Paham sing kula maksud ya. Nah, itu disebut. Nah, kalau sama tanya, lalu roh itu gimana Gus? Ya nggak ada jawabannya. Wong Rasulullah saja yang orang paling pinter di dunia, orang paling tahu wa yasalunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Roh itu urusannya pangeran. Makanya kalau sekarang sampean pertanyaannya gini. Waktu gale guyonane Siti Jenar. Siti Jenar ya ana pinter, ya ngawur tapi ana pinter. Dene iku ora tau salat. Sing salat ruhe jare. Dadi ora tau sujud, sing sujud jare ruhe. Yen darane wali songo iki goblok. Wali songo iki gobloke ra karuan jare Siti Jenar. Wong kon salat, bathuke nganti ngecap jare Siti Jenar. Lah nek sing ngecap bathuke sok ben fisik iku hancur, pas ketemu Allah seksine apa? Jare Siti Jenar ke jalan ketemu pintu. Kok jasad kita ini hancur. Misalnya kayak ngandalo batuk ngecap, jasad ini kan hancur. Sing mbok sowan pangeran rohem. Roh iku wis kon sujud ae ora usah awam. Lah akhire nak wae salat terus meneng ae jare wis salat. Sing ada teng pintu-pintu niku. Nah sing mung syariat terangno ora iso. Rata-rata kiai syariat kan ra pinter hakikat. Mau ngamuk ngono to murtad kowe. Nah ngamuk to. Hasil wong syariat kan apa? Ngamuk. Ngamuk stresan rangno ngamuk. Ya akhirnya gak sambung kan. Akhirnya gak sambung. Tapi saya pastikan ajaran Kak Siti Jenar itu sesat. Sesatnya adalah wali-wali yang alim, termasuk wali songo yang alim itu bilang begini. Ketika bathuk kita dikokon sujud ning pangeran, kita sujud itu sebetulnya bukti bahwa fisik kita itu tunduk sama perintah roh. Karena roh kita sujud, roh ini menyuruh fisik kita juga ikut sujud. Jangan jadikan fisik ini rivalnya roh. Itu kita gobloknya Siti Jenar. Kalau roh kamu sujud, fisik kamu tidak sujud, namanya rivalitas. Berarti kowe di jisim, duwe wadak sing ra nurut roh. Berarti rivalitas. Lalu jasad kamu itu sing mimpin sapa kok gak nurut. Lah ini malah sing rodok-rodok Siti Jenar tobat mulai detik ini, Pak. Karena ya buatan tak ajak mikir sama paham ya. Jadi ini permainan ilmu kelas tinggi, paham ya. Kayaknya gak tahu mikir toh. Lah diwarai kok ben kok alhamdulillah aku fase. Paham ya? Paham ya? Makanya andekan malaikat itu kok sujud ning Nabi Adam ketika Allah nyuruh, "Hei para malaikat, saya menciptakan manusia namanya Adam. Setelah jadi maka kamu sujudlah." Itu malaikat sujud. Sujudnya malaikat bukan karena nganggap Nabi Adam itu Tuhan atau makhluk yang istimewa, enggak, karena perintah Allah disuruh sujud. Malaikat enggak perlu tanya maknanya sujud ke Adam itu apa, enggak perlu, pokoknya karena Allah nyuruh ya sujud. Paham gitu? Setan pakai rasional, ngapain sujud Adam? Musuh bodoh-bodoh makhluk. Mulanya ono aliran sing sesat malah darani malaikat sama iblis itu tauhidnya tinggi iblis. Karena malaikat diuji disuruh sujud sama Adam, makhluk mau, terjebak dia sama permainan Tuhan. Apa itu? Dari malaikat terjebak tes-tesane pangeran. Iblis luwih pinter perkara nek ra gelem
sujud. Berarti dekne mau gelem sujudnya namun kalian Allah. Lha kok wong sesat kok. Wong kok nganggur nganti ngono maksudnya mikire iso ngono. Mulane sing do diutang dosa luwih apik timbang sing dipikiran ngene iki, paham ya? Paham ya? Jadi malaikat terjebak permainan Tuhan, dites gak lulus ya. Itu ngeri kalau nuruti alin-alin ngoten. Yang benar adalah setan itu dianggap keliru. Karena dia tidak punya otoritas pikiran. Dia ini ora wujud. Hakikatnya setan malaikat gak wujud. Wujudnya diwujudna Allah. Nah wujudnya diwujudna Allah. Apa yang dadi dawuh Allah kudu sami'na wa ata'na. Karena dia tidak bisa menjadi rival Tuhan. Makanya kalau kita diperintah Allah langsung lakoni. Gak usah gawe rivalitas. Mulai paribasane ke kon mangan wis wareng nek Allah ngutus mangan wis mangan ae. Nang kok wargen wis Gusti pokoke mangan. Nek ora mangan ya ora mangan, pokoke kon nurut. Nah itu kelirune Siti Jenar. Dia itu lupa bahwa dengan mengatakan jasadnya tidak perlu sujud, mergo sok ben Siti satu roh, dia bikin rivalitas antara roh dan jasad. Mula nate maca aliran Siti Jenar mulai yang versi Arab sampai versi tulisane wong-wong bingung-bingung iku. Sing luwih bela Siti Jenar timbang Wali Songo. Bahkan dalam cerita itu seakan-akan Wali Songo kasut mergo jare Siti Jenar dipateni wangi terus diganti asu macam-macam lah cerita ngono. Mula nu peneliti ra kabeh, kula ra koyo Kiai Mustofa niku kaya apa ya ngono. Gak jelas roe tapi jelas dadi kiai ini. Enak ngoten niku. Dadi ya ana wong ilmune ra pati akeh tapi jelas dikiyaino. Kula ilmune akeh ra pati dikiyaino. Jadi kekeliruan-kekeliruan ini mergo ngoten niku nggih. Memang ilmu hakikat itu jelimet. Tapi sampean harus saya latih. Piye sampean ngaji ning kene ya suwi tuwa supaya kenal sithik-sithik. Lah nanti makanya menghilangkan barang batil itu mudah sekali. Karena barang batil itu hakikatnya ndak ada. Mbok ana wong muni 1 miliar ditambah 1 triliun jumlah 5 rupiah, mbok sing disebut angka 1 miliar 1 triliun lafaz ini ndak ada. Nggih lafaz ini ndak ada, fakta ini ndak ada. Makanya disebut ning Quran iyaquluna illah kadzib. Sebagian Quran istilah lebih ekstrim. Kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat itu menjadi besar karena ada yang melafatkan, tapi kalimat ini tidak pernah menunjuk hakikat. Lho nggih to, misale wong nyebut iki geni, wong iki HP kok diarani geni, itu pernah ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Ini batu disebut itu Tuhan. Yang benar itu batu, disebut Tuhan itu kan kalimat sing ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Paham ya? Ini disebut kaburas kalimatan sing takhruju min afwahim. Terus iyaquluna illa kadiba. Mereka hanya ngomong secara dusta. Sebetulnya kalau barang hakikat itu tidak usah diomongkan. Itu tadi kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nufasu insyaallah taala minal amin. Tapi kalau kalimatul batil kalau enggak diomongkan enggak ada yang ngomong. Karena harus diomongkan. Itu pun enggak menunjuk apa? Enggak menunjuk apa? Hakikat. Lah semua manusia itu ngomongnya itu rodok-rodok ala zamihim sesuai klaimnya. Mulane omongane sampean bingung nama malaikat. Saya jamin, muga sampean kenal malaikat kados kula niku malaikat sambat tenan mbek omongane sampean. Kok ndak gimana coba? Kita bilang saya ini kaya, baru punya uang banyak kaya. Malaikat sing nyekseni kekayaane Allah janggal kere kok muni sugih. Terus kowe muni saya ini orang kuat karena saya presiden Amerika, saya presiden Indonesia orang kuat. Kita pun sebagai kiai bilang Jokowi itu orang kuat, presiden itu orang kuat. Malaikat sing roh langit bumi, sing roh Allah, dijayane Allah, pemene malaikat Israel. Mangkel sak boleh ana bahasa kuat tuh. Ah semane tak protes ber kok iso muni kuat itu kuat apa nih? Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Coba Anda jadi malaikat Israel, terus ana wong peteta-petete muni kuat. Kuat temen ning ndi tak pites setiap saat itu. Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Makanya malaikat itu kuat yang uang ngomong gak jelas. Nah, makanya mereka nggak dianggap temannya malaikat. Karena tidak wali, dia tidak tahu ilmunya malaikat. Lah wali itu tidak pernah terjebak omongan itu. Disebut ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim. Walaupun sampai disebut nanti di antara khasih wali itu kalau meninggal tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum
Terus malaikat-malaikat yang di langit semuanya bilang pada wali ini, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Saya ini mitra kamu, saya ini teman kamu, baik zaman kamu di dunia maupun di akhirat. Karena bahasanya wali dengan bahasa malaikat itu sama. Enggak pernah merasa kuat, enggak pernah merasa hebat, karena malaikat itu tahu yang hebat itu Allah, tahu betul dia. Apalagi temannya Israel tahu betul. Paham ya? Olah wali yang muniku bahasa disiga sambung. Disebut nahnu aulika, agak tahu tuh paham Quran kados kula. Nah mulane ngaji, wis kerepean lah pokoknya paham. Lah bahasa manusia enggak wali itu bingung kan malaikat, karena tadi kita bilang presiden itu orang kuat. Ini orang kuat. Padahal malaikat yang bagian mitosnya Allah ini janggal, kuatnya nang ndi. Apalagi malaikat yang nyekseni alam malakut, alam ning langit. Nah, sampean saiki wis sinau planet mawon lah. Planet Mars itu kayak gini, Platurus gini. Delok bumi planet paling kecil. Wong bumi planet paling kecil kok penduduknya paling kuat tuh piye kamu sih? Paham ya? Wes bumi paling kecil digoni wong miliatan. Terus untuk mau sepiro? Mau untuk kok terus kuat itu kuatene? Endi? Berarti sampean membahasakan orang kuat ya gak sido bener. Orang itu ilmuwan, orang paling pinter di dunia. Pinternya ning ndi? Misalnya yang ngerasa pinter, karena ini bisa menemukan komputer, bisa menguasai sak dunia, peneliti, handal, ngene-ngene jari malaikat. Umpama ke roh ilmu sak bumi ku roh Mars. Aku sing noto Mars, tukang jogo. Artinya umpama ke roh tenan bumi ku roh planet lain dan kehidupannya di sana. Umpamanya alam malakut, alam roh. Misalnya alam kematian itu butuh ilmu 99, alam dunia mau butuh sitok. Ngendikane Nabi bandingan ilmu dunia sampai akhirat itu 99 banding 1. 1 dibagi wong sak dunia.